Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut, sehingga tentang hati. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah, ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad. Kalau ingin hati kita berkah, kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup. Itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini, tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi, bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah, karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam, sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Ahmad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman ayo introspeksi ya setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yo, kalau bisa kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah. Kita merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati. Cara melembutkan hati gimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini kita bisa menerjemahkan, saya juga akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Lu apa bisa Pak konsumsi batin yang halal? Yo banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan yo yang mahmudah, sementara yang haram secara batin yang mazmumah. Jangan masukkan benci, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara lahir dan secara batin, teman-teman mestinya sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri, beras hasil ngutil, ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik, berasnya sendiri juga baik. Tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misalnya kita sedekah beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi, efeknya jadi buruk, jadi merusak.
Yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan membuat hati yang keras. Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut, sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Kemarin saya banyak bilang tentang hati, tentang pikiran dan ilmu yang berkah. Sekarang Imam Ahmad mengajari kita hati juga harus berkah. Buktinya apa? Puas dengan pemberian Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada hubungannya juga dengan rizki. Nah, biasanya orang tidak terima itu dalam hal rizki. Gajiku kok sedikit ya, orang lain kaya, aku tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu urusan rizki. Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rizki. Kata Imam Ahmad, rizki itu kalau sudah jatah kita, rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rizki sendiri-sendiri. Tapi Pak, kok ada orang itu yang rasanya kekurangan sementara yang lain kelebihan? Yaitu masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang kelebihan, yang merasa lebih mau tidak berbagi, yang merasa kurang mau tidak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti, tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rezeki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rezeki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rizki itu barokah kalau orang yang punya rizki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi, menginfakkannya dalam ketaatan. Itu barokah. Tadi di depan saya bilang, biasanya orang mendefinisikan rizki barokah itu jumlahnya sedikit tapi rasanya tetap cukup. Ya, itu juga termasuk ziyadatul khair. Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rizki kita itu benar-benar barokah apa tidak. Yaitu katanya Imam Ahmad, kalau kita punya kesadaran untuk berbagi, berarti barokah. Yang namanya rizki itu kan jatah kita, tidak bertambah, tidak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain, berarti rizki kita barokah. Tidak sekedar yang sedikit jadi cukup, yang cukup jadi banyak, tapi berapapun yang kita peroleh, kita punya kesadaran untuk berbagi. Kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri, tapi ingin orang lain juga merasakan serba sedikit apa yang kita nikmati. Oke, jadi itu
wasiat dari Imam Ahmad tentang rizki. Jadi kalau rizkinya barokah, insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan wasiat-wasiat dari Imam Ahmad selanjutnya. Terus ada lagi beberapa nasihat Imam Ahmad tentang kebaikan. Suatu ketika putra beliau, Abdullah, bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, berikanlah wasiat untukku." Kata Imam Ahmad, "Ya bunaya anwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Wahai putraku, milikilah niat yang baik. Sesungguhnya dirimu akan selalu dalam kebaikan selama engkau memiliki niatan yang baik. Ketika putra beliau meminta nasihat, Imam Ahmad memberi nasihat, kuncinya kebaikan itu ada di niat yang baik. Ini jadi kunci. Kalau niatnya sudah tidak baik, sebaik apapun jenis perbuatannya maupun hasilnya, ya tetap nanti nilainya jadi tidak baik. Sedekah dengan niat biar dia tahu betapa kekayaanku banyak, ya pahalanya, catatannya bukan sedekah, bukan berbagi, tapi kesombongan. Bentuknya baik, tapi tertulisnya jadi jelek. Silaturahim itu baik, tapi niatnya apa? Niatnya adalah biar dia sadar berhadapan dengan siapa dia selama ini, biar dia tahu seperti apa kebesaranku. Selama ini kan kita tidak pernah ketemu, kalau ketemu paling dia sadar. Nah, ini niatnya di depan sudah keliru. Kalau niatnya buruk, gerbangnya tertutup untuk kebaikan yang kita lakukan. Meskipun bentuk perbuatannya baik, ya catatannya jelek. Jadi penting teman-teman, tidak sekedar perbuatan kita baik, tapi dia harus kita buka gerbang kebaikan itu dengan niat yang baik. Kuliah itu baik karena dia jalan ilmu, tapi kalau niat kita tidak maksimal untuk ilmu, mungkin dalam rangka pekerjaan, mungkin dalam rangka ijazah, nilai yang baik dan macam-macam, yuk kita dapatnya hanya sebatas itu. Ya niat baik paling puncak itu kan lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau dalam hadis itu kan barang siapa niatnya hanya demi perempuan untuk dinikahi atau demi yang duniawi untuk didapat, ya dia cuma dapatnya itu. Berarti tidak tercatat sebagai kebaikan yang utuh. Itu nasihat pertama. Kemudian, sibuklah dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebelum melakukan hal yang baik, kalau kita sudah berniat baik, segera ayo kita lakukan kebaikan itu. Niatnya sudah benar, jangan ditunda-tunda lagi. Besoklah, nantilah, nunggu inilah, nunggu itulah. Hati-hati, karena kalau nanti ada sesuatu yang datang yang menghalangi kebaikan itu, ya kebaikan itu akhirnya tidak jadi dijalankan. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan bahwa menunda-nunda kebaikan itu termasuk salah satu mental block. Mental block itu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Selain malas, itu menunda-nunda.
Menunda-nunda itu ya nanti saja. Mau nulis skripsi apa tesis, nanti sajalah. Sudah diberi oleh pembimbingnya perbaikan ini diperbaiki, nanti sajalah. Nunggu dapat ini dapat itu, akhirnya kepepet deadline, kepepet DO dan macam-macam. Nah itu karena kita sudah berniat baik tapi tidak segera dijalankan. Sibukkan kita dengan setiap amal baik dan segeralah melakukannya. Khawatirnya nanti tersusul oleh hal lain yang menghalangi kebaikan, menghalangi kita bisa menjalankannya. Mau sholat tahajud, besok sajalah, bulan depan sajalah, nanti sajalah, lama-lama nggak jalan. Begitu mau dijalankan kok yo badan nggak enak, ini greges, ini nggak jadi sudah. Sekarang ada halangan, kemarin-kemarin waktu longgar nggak dijalankan. Sakitnya sembuh mau dijalankan, waduh ini sudah waktunya siaran langsung sepak bola, ini sudah mulai ini Liga Champion, tidak jadi wis. Ada yang menghalangi, kemarin ngapain saja. Oke, baik, itu yang kedua. Jadi kalau tentang kebaikan, niati dengan baik, kemudian segera lakukan kebaikan itu. Dan yang terakhir, kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Kalau ini berarti setiap kali kita melakukan kebaikan, imbangi dengan sikap tawadhu. Setiap kita sukses melakukan kebaikan kan, kita disunahkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu termasuk kalimat tawadhu. Bahwa kebaikan yang kita lakukan ini, kebaikan yang saya lakukan ini tidak semata-mata jasaku, tidak semata-mata hasil karyaku, tapi semuanya atas petunjuk dan pertolongannya Allah. Nah, ini namanya sikap tawakal setelah ikhtiar dan niat dijalankan. Niat baik, kaifiat ikhtiar yang baik, segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Kalau sudah berhasil, alhamdulillahirabbil alamin. Jasa dari lahirnya kebaikan ini semata-mata bukan karena aku, tapi semuanya karena pertolongannya Allah.